selalu mencari tahu mengapa virus corona ini terjadi. Ya. Dan saling menyalahkan satu dengan lainnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa yang menyebabkan bungkuk seperti yang dialami oleh perempuan yang sakit 18 tahun itu, karena ini adalah pekerjaan iblis. Ini adalah kelicikan, tipu muslihat iblis yang dia lakukan tanpa terkecuali bagi siapapun di muka bumi ini. Yang pertama, karena tekanan, celaka, dan duka. Dikatakan dalam Mazmur 107 ayat yang ke-39. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ya, ini menyebabkan manusia itu tidak dapat melakukan apa-apa, bahkan dibelenggu, dihimpit oleh masalah, oleh persoalan yang terjadi, khususnya akhir ini. Oleh karena dia selalu mempusatkan pikirannya, hatinya kepada yaitu tekanan atau hal-hal yang hanya bersifat ini adalah musibah, ini adalah suatu bencana, dan ini merupakan suatu duka. Ya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, oleh karena tekanan celaka dan duka ini, kita melihat di mana-mana berita banyak yang menjadi korban, banyak yang meninggal, banyak yang mengalami krisis, banyak yang tidak dapat melakukan pekerjaannya, bisnisnya, rencananya, semuanya menjadi kacau dan tidak dapat terlaksana dengan baik. Iblis mengarahkan supaya manusia itu hanya melihat persoalan itu, hanya melihat berita-berita yang mengarah kepada kematian. Dan ini menyebabkan manusia menjadi terikat dan dibelenggu dan tidak mampu untuk bangkit. Yang kedua, saudaraku, yang menyebabkan bungkuk tadi adalah kekhawatiran. Dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ternyata orang yang khawatir membuat dia tidak mampu tegak berdiri. Dia tidak mampu melakukan apa-apa. Dan dia akan dibelenggu oleh kekhawatiran itu sendiri. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Adakah kita di dalam setiap kehidupan kita, ketika ada persoalan, ketika ada masalah, kita memperkatakan, kita memperbincangkan hal-hal yang baik, hal yang positif? Kita menyebarluaskan hal-hal yang positif. Kita memberikan sesuatu yang membangun, membuat mereka menjadi bergairah, menjadi semangat. Tapi yang terjadi akhir-akhir ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia cenderung khawatir, cemas, panik, dan takut. Dan ini menjadi persoalan yang sangat serius yang membuat manusia itu tidak mampu berdiri teguh. Yang ketiga yang menyebabkan bungkuk itu adalah beban berat. Dikatakan di dalam Mazmur 38 ayat
ayatnya yang kelima. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk sangat tertunduk, sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Ayat yang ke-16 di dalam Mazmur 38 ini, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Apa yang menjadi kesalahannya, apa yang menjadi kelemahannya, kekurangannya, ini menjadi suatu beban berat. Ketika kita mengakui ini di hadapan Tuhan, ketika kita berkata saya lemah, saya tidak berdaya, saya tidak mampu, dan kita serahkan ini kepada Tuhan, maka semuanya akan dilepaskan oleh Tuhan. Tapi kebanyakan manusia, dia dihimpit, dia ditekan oleh kelemahan dan kekurangannya. Inilah saudara yang kasih oleh Tuhan membuat manusia itu tidak mampu. Tetapi kita belajar dari perempuan ini. Dia datang kepada Yesus. Dia percaya Yesus akan menjawab persoalannya. Yesus akan menjawab masalahnya. Dan dia akan sembuh. Tapi apa yang terjadi dalam kepala rumah ibadat itu? Dia selalu mempersoalkan masalah-masalah jasmani, masalah kedagingan, masalah yang hanya dilihat oleh mata, masalah ekonomi, masalah kebutuhan sehari-hari, masalah hidup saat ini, masalah kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan, sehingga Tuhan tidak berkenan padanya. Saya percaya kita semua akan hidup di dalam kasih karunia, kasih setia Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, dan Dia memberikan jawaban kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, dan biarlah tetap setia di dalam Tuhan. Sekalipun kita seperti ini, sekalipun kita mengalami kondisi ini, dan kita percaya semua ini akan berlalu karena Tuhan bersama dengan kita. Terpujilah Tuhan, dimuliakan Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.